Halo semua, selamat datang di channel Mari Belajar IT. Kita akan melanjutkan kembali seri pembelajaran data mining kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai proses data mining menggunakan Cross Industry Star Process for Data Mining atau bisa kita singkat sebagai CRIPS DM. Apa itu Cross Industry Standar Process for Data Mining? CRIPS DM itu merupakan sebuah proses standar untuk data mining yang dipergunakan secara luas di dalam dunia industri. Nah, tahapan-tahapan proses yang dilakukan dengan menggunakan CRIPS DM adalah seperti gambar berikut ini. Jadi, ketika kita akan memproses sebuah proyek data mining, tahapan-tahapan yang dilakukan adalah yang pertama adalah melakukan proses business understanding. Proses business understanding ini akan dilanjutkan dengan proses data understanding. Dan dimungkinkan bahwa setelah tahapan data understanding ini proses dikembalikan atau diulangi lagi ke tahapan awal, yaitu business understanding. Namun bila mana kemudian tahapan data understanding sudah dapat dilakukan dengan baik, tahapan selanjutnya adalah masuk ke tahapan data preparation atau persiapan data atau pra pemrosesan data. Tahapan pra pemrosesan data ini akan menghasilkan data yang sudah bersih, data yang sudah siap, data yang sudah layak untuk kita gunakan di dalam tahapan selanjutnya, yaitu tahapan membangun model atau model building. Namun apabila di dalam tahapan model building ini ternyata terdapat hal-hal yang kemudian mungkin dikarenakan himpunan data, set data yang dihasilkan ternyata memang belum layak, atau katakanlah memang ada ketidaksesuaian atau permasalahan di dalam data, maka proses data preparation dapat kita ulang kembali. Namun apabila kemudian model yang dihasilkan itu sudah dikatakan layak, sudah dikatakan bisa dipergunakan, maka model yang sudah dibuat, pemodelan yang sudah dibangun itu dapat diuji di dalam tahapan testing dan evaluasi. Nah, di tahapan testing dan evaluasi ini kemudian apabila dalam proses testing dan evaluasi ini disimpulkan bahwa ternyata model yang dipergunakan itu ternyata belum mampu menjawab berbagai macam hipotesa atau permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, maka tahapan dapat dikembalikan ke proses awal atau tahapan awal, yaitu business understanding. Jadi bisa terjadi iterasi atau pengulangan tahapan-tahapan proses di dalam membangun sebuah data mining. Namun apabila kemudian pada tahapan testing dan evaluasi ini model yang dibangun sudah dianggap layak, maka kemudian dapat diteruskan ke tahapan terakhir, yaitu tahapan deployment. Baik, itu gambarannya ya. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat di masing-masing langkah. Langkah yang pertama adalah business understanding. Business understanding itu merupakan sebuah pemahaman terhadap bisnis yang sedang berjalan. Dan ini merupakan fase untuk menentukan atau tujuan atau sasaran bisnis. Tentu saja dengan memperkirakan situasi terkini dan juga menentukan sasaran dari data mining dan menyusun rencana proyek. Kira-kira sederhananya kira-kira begini. Pada tahapan ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu kemudian mulai diidentifikasi. Setelah kemudian masalah-masalah ini diidentifikasi, kemudian kita mulai memikirkan bahwa kita akan membuat sebuah proyek data mining. Nah, di fase inilah kemudian kita harus menentukan tujuan apa yang akan dicapai atau goal apa yang akan dicapai dengan kita melakukan
menyusun proyek data mining. Setelah permasalahan diidentifikasi dan tujuan dari proyek data mining itu ditetapkan, maka kemudian kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan data understanding. Tahapan data understanding itu adalah tahapan untuk menentukan himpunan data, set data atau data set yang diperlukan sesuai dengan sasaran atau tujuan atau goal yang akan dicapai dengan akan dilakukannya proyek data mining. Jadi setiap tujuan, setiap goal, setiap sasaran tentu saja akan membutuhkan set data yang berbeda. Jadi set data yang diperlukan ya sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Ketika kemudian set data ini kemudian sudah kita tentukan, selanjutnya adalah kita melakukan proses pra pemrosesan data atau persiapan data atau data preparation. Di tahap inilah data-data yang tadi sudah kita tentukan, sudah kita dapatkan, sudah kita kumpulkan, selanjutnya data ini kemudian akan dibersihkan dengan tujuan untuk mendapatkan data dengan kualitas yang lebih baik. Nah, secara umum proses membersihkan ini berarti proses menyaring, ada proses agregasi, dan juga kemudian bisa kita isikan juga nilai-nilai yang hilang atau yang kosong. Nah, data yang sudah melewati tahapan pra pemrosesan data ini selanjutnya dapat kita gunakan di dalam membangun model. Model itu adalah perumusan pemodelan sesuai dengan data yang ada dan juga menyesuaikan dengan sasaran yang akan kita capai. Pada model building ini biasanya kita menggunakan berbagai macam metode-metode yang secara umum dipergunakan di data mining. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai metode-metode yang ada pada data mining. Metode-metode umum yang biasanya dipergunakan di dalam data mining. Nah, pada proses model building ini, apabila kemudian dalam pembangunan modelnya itu ternyata kok ditemukan permasalahan yang diakibatkan oleh set data atau data set yang kemudian ternyata data set ini di dalamnya ternyata belum bersih, atau ada hal-hal yang memang kemudian akibat data set itu model kemudian tidak bisa menghasilkan output sesuai yang diharapkan, maka proses dapat kembali lagi ke tahapan selanjutnya, yaitu data preparation atau pra pemrosesan data. Namun jika kemudian sekiranya model yang dihasilkan itu sudah dianggap layak, memenuhi persyaratan, maka model dapat diuji pada tahapan selanjutnya. Di tahapan ini adalah akan dilakukan proses testing dan proses pengujian dan proses evaluasi. Apakah kemudian model itu memenuhi syarat atau tidak, memenuhi kriteria atau tidak. Jika kemudian model itu memenuhi kriteria, maka kemudian model itu dapat diteruskan untuk dimasukkan ke dalam tahapan selanjutnya. Namun apabila kemudian model yang dibangun itu pada saat diuji dan dievaluasi ternyata didapati hasil si model ini belum memenuhi syarat, maka proses akan dikembalikan ke tahapan awal, yaitu dengan memulai proyek baru. Tetapi apabila kemudian model yang dihasilkan itu sudah dianggap layak, sudah dianggap oke, maka kita akan dapat melanjutkannya ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan deployment. Nah, di tahapan inilah kemudian dengan menggunakan model yang sudah kita bangun dan dengan menggunakan data yang ada, maka berbagai macam dugaan-dugaan atau hipotesa-hipotesa yang mungkin di tahapan-tahapan awal sudah kita miliki, kita kemudian bisa mengujinya, memverifikasinya, dan dengan menggunakan model yang ada inilah kemudian kita bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan. Tentu saja pengetahuan yang didapat adalah pengetahuan sesuai dengan sasaran atau goal yang ingin dicapai dengan dibuatnya proyek data mining ini. Ada sebuah catatan bahwa model yang sudah kita bangun pada saat ini
mungkin model itu dikatakan valid, valid dengan berbagai macam parameter dan berbagai macam situasi yang ada pada saat ini. Namun belum tentu bahwa model itu kemudian di tahun berikutnya atau di masa-masa mendatang bisa dikatakan tetap valid. Kenapa? Karena bisa saja di waktu-waktu yang mendatang terjadi berbagai macam perubahan situasi, sehingga kemudian parameter-parameternya pun menjadi ikut berubah. Nah, ini tadi penjelasan mengenai teori atau konsep CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana CRISP-DM itu dipergunakan pada sebuah kasus ya. Tentu saja penjelasannya saya tidak bisa cerita secara mendetail. Nanti pada saat pertemuan secara offline saya akan sampaikan secara detail. Jadi kasus yang akan kita ambil adalah kasus mengenai kelulusan mahasiswa. Ini ambil saja contoh kasusnya di Universitas ABC, sebut saja seperti itu. Nah, di Universitas ABC ini ada sebuah permasalahan ya, ada sebuah permasalahan bahwa Pak Budi sebagai rektor di Universitas ABC ini melihat bahwa ternyata rasio kelulusan mahasiswa setiap angkatan itu sangat rendah. Sangat rendah berarti jumlah mahasiswa yang lulus di setiap angkatan itu, setiap tahunnya itu jumlahnya hanya sedikit ya. Dan kemudian Pak Budi ingin berusaha memahami dan membuat pola dari profil mahasiswa dengan menggunakan profil mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu dan yang tidak lulus tepat waktu. Sehingga kemudian dengan pola tersebut Pak Budi bisa melakukan konseling, terapi, atau kemudian bisa memberikan peringatan dini, memberikan berbagai macam advice atau nasihat kepada mahasiswa, sehingga kemudian bila mana kemudian didapati ada mahasiswa yang berpotensi tidak lulus tepat waktu, maka kemudian mahasiswa itu dengan nasihat yang diberikan kemudian bisa lulus tepat waktu. Dan pada tahapan business understanding ini kemudian ditetapkanlah bahwa tujuannya adalah untuk menemukan pola dari mahasiswa yang lulus tepat waktu atau yang lulusnya tidak tepat waktu. Nah, untuk dapat mengerti pola-pola itu, maka Pak Budi kemudian mengakses ke sistem informasi akademik dan dikumpulkanlah berbagai macam data terkait dengan profil mahasiswa dan indeks prestasi dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Dan dari data itu didapatilah 15 atribut. Atribut ini kalau kita menggunakan terminologi tabel berarti adalah kolom ya. Ada nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Terdapat 15 kolom atau atribut dari data profil mahasiswa ini. Nah, data ini kemudian akan kita bawa ke tahapan selanjutnya, yaitu data preparation. Dari data-data tadi, terdapat 379 data mahasiswa yang mana data itu memiliki 15 kolom atau 15 atribut. Dari 379 data tadi ternyata ditemui bahwa terdapat terdapat missing value sebanyak 10 data atau 10 record. Kira-kira seperti itu ya. Terdapat missing sebanyak 10 record. Nah, tetapi dari data tersebut tidak terdapat noise. Untuk data-data yang missing tadi, kemudian bisa kita lakukan dengan mengisikan nilainya, yaitu dengan nilai rata-rata. Sehingga kemudian hasilnya adalah data bersih tanpa missing value. Ini untuk lebih detailnya kita akan bahas di kelas-kelas yang selanjutnya. Nah, dari data bersih ini kemudian kita bisa membuat semacam pemodelan. Kita bisa membuat semacam pola dengan menggunakan pohon keputusan. Pohon keputusan ini di sini kita ambil
akarnya adalah status mahasiswa, yang mana terdapat dua status, yaitu mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja dan mahasiswa yang reguler atau mahasiswa yang memang betul-betul mahasiswa, dia tidak bekerja. Nah, ini kan saya berikan contoh satu di percabangan untuk mahasiswa yang statusnya bekerja. Didapati pola bahwa dari data yang ada itu, jika mahasiswa itu adalah mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja, dan jika IP pada semester 2-nya itu lebih dari 3,59, maka data mengatakan mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu. Tetapi bila datanya itu ternyata lebih kecil sama dengan 3,59, mahasiswa itu kelulusannya akan terlambat. Kira-kira seperti ini ya. Ini adalah model yang dibangun. Dari model inilah kemudian kita bisa membuat evaluasi. Si model ini kemudian kita convert menjadi aturan if then atau if then rule nih ya. Di bagian atas itu status mahasiswa bekerja. IP semester 2-nya berapa? 3, kalau jika di atas 3,59 maka dia akan tepat waktu ya. Di sini lihat, yang terlambat itu 0, yang tepat waktu itu ada 2. Ya. Sementara kalau IP-nya itu 3,59 di bawah 3,5 atau sama dengan 3,59, data mengatakan bahwa terdapat 127 mahasiswa yang terlambat lulus. Yang tepat lulus itu hanya 4. Ini kalau kita lihat berarti ada irisan 2 mahasiswa yang IP-nya itu adalah 3,59. Yang di atas 3,59 hanya 2 mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Nah, dari evaluasi ini kemudian bisa kita simpulkan bahwa ternyata atribut atau faktor yang paling berpengaruh di dalam kelulusan mahasiswa itu adalah status mahasiswa. Mahasiswanya itu bekerja atau tidak. Dan IP semester 2, IP semester 5, dan IP semester 1. Itu adalah faktor-faktor yang menentukan. Sementara atribut atau faktor lain seperti nama, jenis kelamin, umur, IP semester 6, IP semester 7 dan 8 ternyata tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nah, selanjutnya di tahap deployment ini Pak Budi sudah bisa, karena mendapatkan pengetahuan dari tahapan-tahapan sebelumnya, dari tahapan evaluasi tadi didapati semester 1, 2, dan 5, maka kemudian Pak Budi ini bisa mengambil kebijakan-kebijakan sehingga kebijakan-kebijakannya ini akan mengurangi resiko mahasiswa terlambat dalam kelulusan. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, Pak Budi membuat aturan untuk melarang mahasiswa bekerja paruh waktu di awal perkuliahan karena akan meningkatkan resiko terhadap keterlambatan kelulusan. Dan selain itu Pak Budi juga membuat program untuk bekerja paruh waktu tetapi di kampus, sehingga kemudian banyak pekerjaan kampus yang bisa tertangani dengan baik, tetapi juga mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja yang baik, begitu. Sehingga kemudian dengan ini paling tidak mahasiswa tidak meninggalkan kuliah karena pekerjaan. Dan yang lebih penting lagi kemudian Pak Budi memasukkan pola dan model yang sudah dibuat tadi ke dalam sistem informasi akademik, diintegrasikan dengan sistem informasi akademik, sehingga sistem informasi akademiknya memiliki kecerdasan. Sehingga kemudian manakala suatu ketika ditemukan data-data yang teridentifikasi berpotensi sesuai dengan apa yang sudah dibuat di model, maka data-data itu kemudian dapat diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sebagai notifikasi, atau juga bisa ke dosen pembimbing akademik, ke program studi, maupun ke bagian-bagian yang lain yang memang membutuhkan. Jadi demikianlah uraian penjelasan mengenai
Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kiranya penjelasan singkat ini bisa memberikan Anda pemahaman awal sebelum kita akan masuk ke proses-proses yang lebih lagi di dalam perkuliahan data mining ini. Sekian dan sampai jumpa kembali di materi-materi yang akan datang. Terima kasih.